Apa isinya? Ya karena perbedaan prinsip cara membangun satu rumah tangga dalam segala hal, maksud dalam mendidik anak. Jadi yang membuat tidak bisa sejalan lagi gitu. Lumayan berproses, lumayan gitu. Tapi kan semua tuh ada prosesnya kan, adaptasi dulu, saling mengerti, memahami. Tapi sini kesininya sepertinya berat lah untuk diterusin gitu. Kayaknya setiap rumah tangga kalau berujung dengan cerai pasti cukup fatal ya. Jadi ya kalau nggak fatal kalau nggak mungkin cerai, ya kan? Nah, karena nanti fatalnya apa, kita nikmatin proses ini, ya kan? Kita jalanin proses dulu, kan baru awalan. Nah, nanti kan lama-lama juga teman-teman juga bisa tahu sendiri gitu ya. Yang pasti gue fokus dengan proses cerai dulu, ya kan? Karena kalau semua dipikirin pada satu waktu susah juga. Ya pastilah namanya rumah tangga ya. Ada masalah, pasti semua berdampak ya, pekerjaan, semuanya. Tapi gue punya pemikiran adalah apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti Tuhan sudah atur demi kebaikan kita semua, ya kan? Meskipun kadang-kadang proses itu tidak enak, tapi gue yakin ini semua pasti ada baiknya. Ya anak kecil mana tahu sih, jangan dilibatkan anak kecil. Prosesnya kita antara saya sama dia aja. Anak kecil mah taunya pokoknya bahagia, happy, ya gitu kan? Gitu. Tapi Mas Sofan tadi bilang sedikit tentang mendidik anak itu seperti apa? Ya pokoknya perbedaan prinsip lah. Nggak perlu dijabarkan, ya kan? Nanti dijabarkan itu ranahnya pengadilan nanti. Nah, yang penting cara mendidik anak, cara mengasuh, cara berpikir, cara bertindak semuanya tidak sejalan. Iya, kalau gugatan cerai kan itu jalan proses. Kalau yang lain-lain kan itu masih berproses di Polda. Kita hargai abang-abang kita di sana, ya kan? Kan belum juga ada hasilnya. Biarkan berjalan dulu. Kalau kita kasih konklusi itu nggak etis, ya kan? Yang penting sekarang fokus di perceraian, titik. Yang lainnya nanti itu urusan nanti. Kan urusan gua kan perceraian, ya kan? Gimana isinya apa, detailnya apa, itu ranah pengadilan nanti gitu. Jadi gue juga nggak bisa menyebutkan semuanya di sini, ya kan? Garis besarnya seperti itu. Hidup itu pasti ada pembelajaran ya. Kita nggak usah sampai begitu amat. Yang penting semua hal yang terjadi dalam hidup ini kita mesti syukuri, kita mesti jalankan semuanya supaya bisa ada hikmahnya atas apa yang terjadi gitu loh. Prioritas utama gue adalah bagaimana gue membahagiakan anak gue. Jadi sekarang ini gue nggak bisa bilang soal pengganti atau apa, aduh masih jauh. Sekarang bagaimana gue fokus untuk membahagiakan anak gue. Itu yang paling terpenting dalam hidup gue sekarang. Prioritas utama gue itu. Ya, dia nggak pernah ngadu ke saya. Dia nggak pernah begitu. Saya tanyakan setiap kali. Itulah masalahnya. Itu masalahnya gitu loh. Setiap kali gue tanya, dia bilang jatuh main bola, jatuh kepleset, main basket. Tiap hari gue tanya, kenapa boy? Ini biru-biru, kenapa begini? Jatuh Dedi. Tiap kali nanya jatuh. Ya gue sebagai laki-laki, masa akan namanya laki-laki di main sekolah, gue juga sering jatuh gitu loh. Malah berdarah-berdarah, bukan biru-biru lagi. Nah, karena kan di rumah gue ada 6 orang yang bekerja di rumah, jadi gue aman lah. Selama mereka nggak ngomong, mah aman berarti kan. Tapi setelah semuanya terbuka, ya kan, orang rumah akhirnya menceritakan. Karena ya yang paling tahu apa yang terjadi itu ya orang rumah. Yang paling tahu, apalagi yang jemput Jaden, yang curhat sama Jaden, ya kan, tiap hari sama Jaden, dia yang tahu. Jadi orang rumah itu benar-benar tahu apa yang terjadi setiap detik, setiap menit itu mereka tahu banget. Jadi mereka telah menceritakan semuanya, apa yang terjadi selama gua nggak ada di rumah, ya kan. Nah, dari situlah baru gua pikir sepertinya perbedaan-perbedaan itu yang tidak bisa diteruskan. Gitu.
intinya adalah gua itu mau apa ya, supaya Jaden itu bahagia lah, ya kan, bahagia, happy, dan ya kalau udah terjadi mau diapain lagi ya. Gue juga susah untuk ngomong, tapi prioritas utama hidup gue adalah bagaimana jadi bisa bahagia. Dan mungkin next time kalau gue udah nggak trauma, mungkin apa, gue harus make sure kalau dia menganggap Jaden itu adalah gue, karena Jaden itu udah hidup gue. Jadi ya doain aja lah yang terjadi semua ini untuk yang terbaik untuk Jaden dan untuk hidup gue, itu aja sih. Jangan disesalkan hidup ini. Untuk sementara seperti ini dulu sampai gue membenahi rumah gue, posisi apa yang ada di rumah ini sampai sudah rapi semua, baru nanti kita bicarakan lagi. Karena gue juga nanti mungkin rumah nanti ada sedikit perubahan ya kan, renovasi rumah dan lain-lain ya, supaya menghilangkan masa-masa yang dulu. Jadi Jaden datang itu udah beda lah, dari cat, wallpaper, semuanya itu gue mengganti semua, kayak menghilangkan memori-memori yang lama. Tapi kondisi sekarang seperti apa? Sehat, luar biasa Jaden itu, pipinya tembem ya kan, sehat ya, karena biar gimana pun juga Vivi adalah ibu dari Jaden, jadi dia akan merawat Jaden sepenuh hati gitu. Jadi itu nggak mau gue tenang lah, bagaimanapun juga Vivi-nya apa, ibu dari Jaden kan, jadi nggak mungkin lah dia akan pasti kan mengurus dengan hati, kayak sayang, cinta. Jadi aman.